Wahyu 4 ayat ke-11, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Sekali lagi saya bacakan untuk setiap kita. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbagi kita yang mendengar, memelihara dalam hati dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah Bapak Ibu sekalian, ini buah apel ya. Ada satu istilah dalam bahasa Inggris, you are the apple of my eyes. Pernah dengar istilah itu? Ini biasanya anak-anak muda ngomong ke pasangannya begitu ya. You are the apple of my eyes begitu ya. Kesukaanku adalah dirimu. Saya nggak ngerti Bapak Ibu kenapa disebut apel begitu ya, kenapa buah apel yang dipakai. Tapi peribahasa ini dipakai untuk menunjukkan kesukaanku adalah dirimu. Kesukaanku adalah yang ada di depan mataku begitu. Sehingga peribahasa atau kalimat ini seringkali dipakai untuk seseorang atau untuk sesuatu yang dianggap kita sukai. Jadi Bapak Ibu boleh setelah sepulang ini menguji pasangan kita begitu ya. Sebenarnya apa yang kamu sukai begitu ya. Kalau pasangan kita bilang you are the apple of my eyes. Selamat Bapak Ibu rumah tangga. Bapak Ibu terus berlanjut begitu ya. Atau jawab yang lain, nah ini celaka Bapak Ibu ya. Nah kalau ditanya kesukaan gitu ya. Saya yakin ini salah satu barang kesukaan bagi sebagian orang gitu ya. Anak kecil kalau ditanya apa sih kesukaan mereka gitu ya. Apa sih the apple of my eyes mereka begitu ya. Yaitu bantal iler Bapak Ibu gitu ya. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu punya bantal iler dari kecil sampai sekarang. Tapi kadang ada orang yang kemana-mana harus bawa guling itu. Kemana-mana harus bawa bantal itu gitu. Karena apa? Karena ini kesukaannya. Gak bisa tidur kalau gak pakai barang ini gitu ya. Gak bisa tidur kalau gak pakai bantal itu. Saya gak tahu nanti kalau ke Lombok boleh dicek. Siapa tahu kalau ada yang bawa bantal pribadi bisa jadi itu adalah the apple of my eyes-nya orang itu gitu. Namun kalau sekarang ditanya, saya yakin banyak orang akan menganggap bahwa handphone itu menjadi sesuatu kesukaan mereka. Tidak bisa lepas. Setuju Bapak Ibu? Dari bangun sampai tidur, sampai ketiduran bahkan handphone menjadi sesuatu yang selalu di genggaman kita. Bahkan ada seorang bernama Aaron, seorang asal Las Vegas ya. Dia melangsungkan pernikahan dengan smartphone-nya. Saya nggak ngerti lagi ini sama gereja yang memberkati pernikahan si Aaron ini. Entah demi konten, entah demi apa Bapak Ibu ya. Tetapi orang ini menikahi smartphone-nya. Karena apa? Karena sangat mencintai dan menyukai yang namanya handphone. Semoga tidak ada yang demikian jemaat GKI Penginjil ya. Yang mau menikahi barang-barang atau benda-benda mati. Mungkin kalau Bapak Ibu googling, ada yang nikahin rice cooker, ada yang nikahin barang-barang lain. Karena apa? Saya nggak ngerti juga sih Bapak Ibu kenapa ada orang yang demikian. Mungkin itu ada gangguan kayaknya Bapak Ibu ya. Namun pada dasarnya Bapak Ibu sekalian, manusia diciptakan dengan gairah untuk menyukai. Sekali lagi manusia, saya dan saudara diciptakan dengan gairah untuk menyukai. Terlepas saat ini menyukai hal yang positif atau hal yang negatif. Hal yang baik atau hal yang buruk. Ya, kan ada ya orang-orang yang suka, misalnya apa, suka memuji Tuhan, amin. Suka ibadah, amin. Suka ngomong kasar, amin. Suka ngegosip. Nah Bapak Ibu kan menyukai itu ada yang positif, ada yang negatif begitu ya. Terlepas positif atau negatif, tapi setiap kita diciptakan apa? Menyukai sesuatu atau seseorang begitu ya. Karena memang Bapak Ibu sekalian, Allah adalah pencipta yang menyukai ciptaannya. Kita kenapa bisa suka sama sesuatu? Karena Allah kita yang menciptakan kita adalah Allah yang menyukai ciptaannya. Sehingga Bapak Ibu ketika Allah yang menciptakan kita menyukai kita, kita pun ada perasaan, ada sikap yang namanya menyukai gitu. Dan kalau kita Bapak Ibu ya melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan, yang menyukai hati Tuhan, itu disebut sebagai penyembahan. Itu disebut sebagai penyembahan. Maka kalau kita berpikir dalam kehidupan kita, apa sih yang terlintas ketika mendengar kata penyembahan? Penyembahan identik dengan datang ke gereja,
tutup mata, angkat-angkat tangan gitu ya. Itu baru yang namanya penyembahan. Mungkin Bapak Ibu kalau lihat ibadah-ibadah online, ada gereja-gereja yang ini nih penyembahannya dan mungkin itu yang dirindukan. Nggak tahu sih dirindukan atau enggak ya oleh kita. Ini nih penyembahan yang sejati. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita akan merenungkan tentang penyembahan sebagai sesuatu kesukaan Allah gitu ya. Dan sebelumnya penyembahan sebetulnya sesuatu yang bersifat alamiah. Alamiah itu apa? Sesuatu yang memang sudah seharusnya. Baik itu orang percaya atau tidak percaya, baik orang itu suka ke gereja atau tidak suka ke gereja, penyembahan itu menjadi sesuatu yang bersifat alamiah, sama seperti makan. Bapak Ibu makan disuruh gak disuruh, kita akan mencari makanan, bukan? Karena kita butuh, itu sebuah kebutuhan, termasuk penyembahan. Maka kita gak bahas tentang penyembahan yang benar gitu ya, dalam arti kalau kita bertanya kepada diri kita, apakah kita sudah punya penyembahan yang baik atau tidak? Bukan itu Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah siapa yang kita sembah, itu menjadi pertanyaan yang lebih penting. Siapa atau apa yang kita sembah? Kalau ditanya mungkin bingung ya, apakah saya sudah punya penyembahan yang baik? Sudahkah punya penyembahan yang benar atau tidak? Yaitu kita tidak bisa menjawab. Tetapi kalau ditanya siapa atau apa yang kita sembah, mungkin Bapak Ibu bisa memikirkannya. Nah, ada 3 poin Bapak Ibu dalam hari ini membahas tentang kesukaan Allah gitu ya, dirancang untuk menjadi kesukaan Allah, yaitu berkaitan dengan penyembahan. Ada 3 poin. Penyembahan jauh lebih dari sekadar musik, penyembahan bukanlah untuk kepentingan Anda, penyembahan bukanlah bagian dari kehidupan Anda, penyembahan adalah kehidupan Anda. Kita lihat satu-satu Bapak Ibu ya, penyembahan jauh lebih dari sekadar musik. Kita berpikir bahwa penyembahan itu bagian dalam liturgi. Pembukaan, udah doa pembukaan, baru lagu penyembahan. Terkadang kita sebagai liturgis mencari, ini nih cocok lagu penyembahan. Lagu yang bisa membangun suasana, mengangkat suasana, yang mungkin sampai jemaat itu bisa nangis-nangis gitu ya, wah terharu, tersentuh hatinya. Tapi Bapak Ibu sekalian, setiap bagian dari ibadah gereja adalah tindakan penyembahan. Bapak Ibu sekarang saat ini sedang ngapain Bapak Ibu? Dengar khotbah ya, dengar khotbah adalah penyembahan. Bapak Ibu ketika masuk ke ruang gereja ini, ketika mendengar khotum salam, itu adalah penyembahan. Ketika Bapak Ibu mengaku dosa, itu adalah penyembahan. Ketika Bapak Ibu nanti diutus dalam doksologi, yang menaikkan doksologi dan mendapat berkat, itu adalah penyembahan. Setiap bagian dari ibadah gereja adalah tindakan penyembahan. Jadi penyembahan jangan dikotakan satu waktu, satu momen tertentu yang membuat hati kita tergerak. Karena setiap bagian dari ibadah itu adalah penyembahan. Dan seringkali Bapak Ibu sekalian penyembahan diidentikan dengan kalau band gitu ya, kalau musiknya bisa menyentuh hati, main musiknya benar. Wah itu bisa disebut penyembahan. Padahal Bapak Ibu penyembahan tidak ada kaitannya dengan gaya atau jenis atau kecepatan lagu. Kadang kita mengkategorikan sekali lagi ya, oh kalau musiknya begini bisa ngangkat suasana jemaat, jemaat bisa terharu, jemaat bisa tersentuh, itu baru namanya penyembahan. Padahal penyembahan tidak ada kaitannya dengan gaya atau jenis atau kecepatan lagu. Ini satu kalimat yang cukup menohok Bapak Ibu sekalian gitu ya. Gaya musik yang paling Anda sukai berbicara lebih banyak tentang Anda. Gaya musik yang paling Anda sukai berbicara lebih banyak tentang Anda. Jadi latar belakang dan kepribadian Anda ketimbang tentang Allah. Kalau misalnya ditanya Bapak Ibu lebih suka full band atau organ atau solo piano atau apa Bapak Ibu? Bapak Ibu punya selera ya. Saya sukanya musik-musik ya gak rame begitu, misalnya piano aja. Kenapa saya suka piano aja? Ya karena ada latar belakang saya, ada kepribadian saya yang menyukai itu dibanding misalnya band gitu. Nah Bapak Ibu hati-hati karena gaya musik itu bicaranya tentang saya, tentang diri kita, bukan tentang Tuhan. Karena tidak ada yang disebut musik Kristen, yang ada hanyalah lirik-lirik Kristen. Dan kata-katalah yang membuat sebuah lagu sakral, bukan nadanya. Jadi Bapak Ibu penyembahan itu bukan hanya bicara tentang musik atau lagu yang kita pilih. Nah yang kedua, penyembahan bukanlah untuk kepentingan Anda. Pernah mendengar kata-kata seperti ini Bapak Ibu? Saya suka penyembahan hari ini, saya suka mendapatkan banyak hal dari situ. Mungkin kalau ditanya langsung, siapa yang menikmati puji-pujian hari ini Bapak Ibu ada? Boleh angkat tangan? Oh, kalau nggak ada berarti kalimat yang kedua begitu ya. Hari ini saya tidak mendapatkan apapun dari penyembahan hari ini.
Ya, kalau nggak pilih satu ya pilih dua berarti ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, seringkali di dalam penyembahan itu kita ingin dapat sesuatu ya. Kayaknya kalau liturgisnya nggak sinkron sama pemusiknya misalnya, itu jadi satu masalah yang akhirnya itu saya nggak dapat apa-apa. Kayaknya ibadahnya kosong, nggak ada jiwanya. Mungkin kadang kita langsung pilih si A aja jadi liturgis karena si A lebih bisa menghidupi. Mungkin langsung terpikir siapa begitu ya. Aduh jangan deh, jangan saya nggak bisa jadi liturgis gitu. Saya nggak bisa memimpin ibadah gitu. Karena saya takut jemaat gak bisa bawa apa-apa. Bapak saudara, ini satu pemikiran yang keliru begitu ya. Satu sisi betul gitu ya. Ketika Bapak Ibu memuji Tuhan, Bapak Ibu mengingat Tuhan, puji Tuhan gitu. Tetapi ibadah bukan bicara tentang kita gitu ya. Penyembahan bukan bicara tentang kepentingan kita. Kadang kita suka gitu ya, gak tahu sih ada obrolan KU1 mau dibuat versi GKI Tulen. Ibadah kedua versi kontemporer. Wah itu sebetulnya dalam pikiran saya itu bikin jemaat jadi konsumen. Kalau suka GKI ya pilih GKI, kalau suka kontemporer. Sebetulnya secara tidak sadar Bapak Ibu menciptakan jemaat yang pilih-pilih. Jemaat yang mementingkan kepentingan pribadi. Padahal ketika kita kembali ke penyembahan, penyembahan bukan untuk kepentingan kita. Penyembahan tujuannya untuk apa? Untuk mendatangkan kemuliaan dan kesenangan bagi pencipta kita. Ketika saya membaca bagian ini saya mikir iya ya, saya selama ibadah sebetulnya yang disenangkan tuh saya atau Tuhan ya. Ketika lagu itu saya tidak tahu atau lagu itu saya kurang suka, udah gak nyanyi begitu. Sebenarnya siapa sih yang ingin disenangkan? Sebenarnya siapa sih yang ingin dimuliakan? Diri saya atau Tuhan? Karena jangan sampai seperti di dalam Yesaya 29 ayat 13 Bapak Ibu. Saya bacakan untuk setiap kita, ini TB1 ya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Oh Bapak Ibu, ini mengerikan. Kalau kita datang terus dalam ibadah, dalam kita bilang penyembahan, hanya mulut dan bibir kita, tetapi hati kita berfokus hanya kepada diri kita, itu bukanlah penyembahan yang sejati. Kaget Bapak Ibu? Ternyata penyembahan itu bukan hanya bicara tentang mulut dan bibir kita yang bergerak, tapi bicara tentang hati. Jangan sampai Bapak Ibu kita melakukan ibadah, melakukan penyembahan, tapi itu hanya untuk kepentingan kita pribadi. Gitu. Bapak Ibu, hati Allah tidak tersentuh oleh tradisi dalam penyembahan, tetapi oleh kasih dan komitmen. Jangan sampai kita dikotak-kotakan, ini style yang saya suka, ini gaya yang paling bisa bangun jemaat. Tapi kalau tidak ada kasih dan komitmen, hati Allah tidak tersentuh. Jangan sampai kita terjadi seperti orang Israel. Dan yang terakhir Bapak Ibu ya, jadi penyembahan jauh lebih daripada musik, dari sekadar musik. Penyembahan bukanlah untuk kepentingan Anda atau kepentingan kita. Dan yang terakhir, penyembahan bukan bagian dari kehidupan Anda. Tetapi penyembahan adalah kehidupan Anda. Ada satu buku yang dibahas di Komisi Pemuda tahun lalu tentang liturgi atau kebiasaan kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu dari bangun tidur, merapikan kasur, gosok gigi. Semua gosok gigi ya Bapak Ibu. Gosok gigi gitu ya. Makan, pergi, bekerja, kirim chat, kirim email, minum teh, kongkow gitu ya, nongkrong. Sampai tidur, itu adalah penyembahan kita Bapak Ibu. Seluruh aktivitas kita adalah penyembahan kepada Tuhan. Loh gimana begitu ya? Mungkin kita berpikir kan penyembahan harus identik dengan kata Tuhan. Atau dengan tadi berpikir ya di dalam gereja. Bapak Ibu Saudara, setiap aktivitas bisa diubah menjadi tindakan penyembahan. Bila apa? Bila Anda melakukannya demi pujian, kemuliaan dan kesenangan Allah. Ini ketiga kalinya Bapak Ibu saya mengulang. Apa bedanya orang Kristen makan kuaci dengan, bukan orang Kristen, orang percaya makan kuaci dengan orang yang tidak percaya makan kuaci. Orang Kristen makan kuaci, cekrek. Dalam nama Bapa Putra dan Roh Kudus, amin. Gitu kan? Oh ini baru orang percaya, jawabannya enggak Bapak Ibu. Orang percaya dan orang tidak percaya makan kuaci sama, dibuka, dimakan. Gitu ya si bijinya itu.
Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang membedakan adalah ketika dia makan, dia melakukannya untuk Tuhan. Dia melakukannya bukan untuk kesenangan perut semata, tetapi dia melakukannya untuk kemuliaan, pujian, dan kesenangan Tuhan. Wah, ini terlalu rohani rasanya ya. Aduh, masa makan kuaci aja untuk Tuhan gitu. Tapi Bapak Saudara, kalau penyembahan itu 24 jam, apapun aktivitas Bapak Ibu seharusnya ditujukan untuk Tuhan, bukan untuk kita. Jadi sekarang kita sudah boleh bisa memilah Bapak Ibu, aktivitas mana yang menyenangkan Tuhan dan yang tidak menyenangkan Tuhan. Jelas Bapak Ibu ya, ngomongin orang, bukan yang menyenangkan Tuhan. Menyombongkan diri, eksis, ya menunjukkan keeksisan kita di sosial media dan segala macam. Kalau itu tidak menyenangkan Tuhan, gak usah dilakukan. Kita menyenangkan Tuhan melalui seluruh aktivitas kita. Ketika apa? Ketika itu untuk pujian, kemuliaan, dan kesenangan Allah. Maka Bapak Ibu Saudara, nasihat pada malam hari ini, jatuh cintalah pada Yesus. Ketika kita jatuh cinta pada Yesus, apapun yang kita lakukan, kita akan melakukannya untuk Dia. Ya, ada lagu, apa ya Bapak Ibu? Ada lagu itu, waktu aku makan, ku ingat kamu. Waktu aku tidur, ku ingat kamu. Begitu ya, Bapak Ibu Saudara, jatuh cinta tuh kan gitu ya. Kalau mengingat masa-masa dulu, jatuh cinta tuh selalu mengingat. Nah Bapak Ibu Saudara, jatuh cintalah pada Yesus setiap hari. Sehingga apa? Sehingga setiap kita melakukan aktivitas kita, apapun yang kita lakukan, kita mengingat Tuhan. Karena sakitnya orang percaya, ini sakitnya saya dan saudara, yaitu bukan tidak cinta, tetapi lupa untuk ingat Tuhan. Saya dan saudara seringkali lupa. Tetapi mari kita terus jatuh cinta pada Yesus. Karena apa? Karena kalau bukan karena cintanya, karena kalau bukan karena cinta Yesus Kristus, Ia tidak akan datang, apalagi mati untuk menebus kita dari hidup yang sia-sia. Ia telah menebus saya dan saudara, Ia rela, karena apa? Karena Ia mengasihi saya dan saudara. Ia sungguh-sungguh mencintai saya dan saudara. Ia sungguh-sungguh senang. Padahal kalau dipikir-pikir Bapak Ibu Saudara, apa sih yang menyenangkan dari diri kita? Ada yang bisa membanggakan, wah saya melakukan ini, saya melakukan itu. Mungkin itu terkesan rohani. Tapi Tuhan tidak tertarik akan hal-hal itu. Karena Tuhan tertarik sama apa? Sama pribadi kita. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena aktivitas kita Tuhan cinta sama kita, tetapi Tuhan cinta karena pribadi kita. Saudara, Paulus bilang dalam Roma 7, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Saudara, Paulus sedang ingin bilang bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari dosa selain Yesus Kristus. Ia datang ke dunia menunjukkan kesetiaannya kepada manusia, tetapi juga Ia menunjukkan cintanya pada saya dan saudara. Bukan karena siapa kita, bukan karena apa yang kita kerjakan, tetapi karena siapa Allah kita. Dia adalah Allah yang setia, Dia adalah Allah yang mengingat kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan selalu. Amin.